Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang. Pagi Dun Sanak Budaya basuh kita balik di Pasan Mande. Dun sana, di hari ko kita akan bersama-sama mendalami sebuah tema yang sangat dake dalam kehidupan kita, yaitu tentang rilis sakit untuk melepas emosi terpendam. Seringkali ketika kita merasa sakit, perhatian kita pasti ketuju kepada masalah fisik gitu, sibuk mencari ube untuk menghilangkan rasa sakit. Namun, ketika rasa sakit yang kita alami berasal dari tubuh, mungkin capek senang. Tapi bagaimana kalau itu sebenarnya emosi kita yang alun selesai, membuat kita kecewa atau hal-hal yang lainnya. Nah, di kesempatan kita akan membahas tentang masalah bersama Bundo Santi Martin. Terima kasih. Yang selalu kami todong untuk hadir di Proampe. Beliau merupakan master trainer dan coach motivator. Iyalah. Bundo, itu menarik karena istilahnya sakitnya di dalam, sakitnya tuh di sini. Di sini kata orang ya. Iya, itu sebenarnya apa sih sebenarnya emosi terpendam yang mempengaruhi kesehatan fisik serupa apa sebenarnya Bundo? Baik, Erna, terima kasih. Izin menyapu dulu dan sana semuanya ya. Dimanapun dan sana berada. Ini udah tahun kedua kita berdiskusi terus tentang sakit, emosi, masalah hubungan segala macam. Terima kasih Uni Erna sudah senantiasa mengundang kamu kamari. Siap. Mudah-mudahan di sana semuanya dimanapun berada masih setia bersama kita di RRI Proampe dengan siaran-siaran Pasan Mande. Ya. Uni Erna, kalau kita bicara tentang sakit. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuh kita, ada sesuatu yang tidak sehat di tubuh awak, biasanya yang dilakukan kebanyakan orang itu apa ya? Baru B. Kamu bukan melarang kita baru B di situ, tidak. Baru B itu adalah suatu ikhtiar kita untuk penyembuhan. Tetapi yang paling penting di sini dan sana, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuh kita, biasanya yang tidak nyaman itu diakibatkan oleh sakit fisik dulu atau perasaan dulu. Karena kalau biasanya pasti merasa fisik karena nih sakit kepala. Kan gitu ya. Deh paru baulah kan paru baulah, sakit kepala, kaki sakit, segala sakit kan gitu. Iya. Banyak sekali kita itu mengeluhkan sesuatu yang sakit di fisik kita. Betul. Itu dengan mengucapkan kata-kata kepala sakit. Awak sakit kepala. Awak sakit kepala. Nah, mari di kali ini nih Erna, awak bahas sedikit tentang apa yang kita katakan awak sakit. Awak itu. Semua sakit itu sebetulnya asalnya dari mana gitu. Dari mana sih sakit kok sabananya? Kalau kita lihat ketika seseorang itu merasakan sesuatu tidak nyaman di tubuhnya, misalnya Uni Erna ada yang tidak nyaman di tubuh Uni Erna kan. Ujuk-ujuk kita itu selalu cari obat kan. Obatnya apa kok? Betul. Tanpa kita menyadari diri kita sesungguhnya sebetulnya di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita sebagai manusia yang utuh ini, itu tubuh itu cerdas sekali. Dia bisa menyembuhkan dengan cepat. Iya. Mulai dari sakit sederhana sampai sakit tingkat lanjutan. Kenapa saya katakan begini, Uni? Saya berani Dusana mengecehan bantu Iko karena 5 tahun terakhir saya membantu masyarakat, membantu diri saya juga sendiri untuk sembuh dari rasa sakit fisik hanya dengan melepaskan emosi. Menarik. Tapi Uni, sebelum kita hadir apa tuh sakit fisik, kan tadi jelaskan sebenarnya sakit fisik itu adalah bentuk ketidaknyamanan. Belum tentu itu sakit karena ada yang badan kita yang sakit, kan begitu garis besarnya Uni ya. Kalau boleh diambil secara sains. Baik. Cara menjalihannya Uni. Jadi gini ya Uni Erna, kalau kita Google itu, kan sekarang kita cerdas ya, buka Google. Iya.
Di dalam tubuh kita manusia ini ada sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh itu terdiri dari 30 sampai 40 triliun jumlahnya. Coba Google aja berapa jumlah sel tubuh kita. Kemudian ada apa fungsinya gitu. Dan secara medis itu diartikan di dalam sel-sel yang 40 triliun di dalam tubuh kita ini ada namanya ini, nama ini. Itu ahli kedokter lah yang tahu. Iya. Tetapi di level kuantum Uni Erna dilihat di level yang paling dalam lagi, ternyata sejatinya isi dari sel-sel itu adalah ruangan yang kosong. Aha. Ruangan yang kosong. Bukan berarti ada pembuluh darah, bukan seperti itu Di sebenarnya. dalam sel-sel itu, di sejatinya di level terkecil, di level kuantum itu diteliti. Google aja. Saya Iya. hanya ngelihat di situ aja. Kemudian saya aplikasikan dengan apa yang sudah saya lakukan bertahun-tahun ini. Oke. Membantu diri saya sembuh dari sakit, membantu orang-orang yang sembuh dari sakit fisik yang akarnya sebenarnya adalah emosi. Nah, di level yang kosong itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk kosong benar, Bung. Betul. Buena. Tapi apa yang ada di level itu sebetulnya ada energi di dalamnya. Jadi setiap sel di tubuh kita ini di dalamnya yang kosong itu sebetulnya yang kosong itu berisi energi. Apa yang dikatakan energi? Energi itu adalah sesuatu yang memberi kita kekuatan untuk bertumbuh atau kekuatan untuk jatuh. Kelemahan. Kuat kita untuk menjatuhkan diri kita itu sebenarnya adalah pilihan kita. Nah, di sini makanya saya punya kelas itu saya mengajarkan kepada orang-orang apa yang pernah saya pelajari dari Universitas Kehidupan. Universitas Kehidupan. Iya. Saya Bunda Santi kuliah di mana? Di Universitas Kehidupan. Dosennya pengalaman. 2000, mulai tahun 2000, tahun 90 sekian sampai tahun 2010. Saya tuh ngalami sakit atau apa gitu kan. Keluar masuk rumah sakit. Akhirnya suatu saat saya capek gitu kan, saya nyari sesuatu, apa sih sebenarnya yang bikin saya sakit terus ini gitu kan. Nah, apa sebenarnya Bunda? Timbunan emosi. Timbunan Emosi. Jadi sel-sel di dalam tubuh saya itu sudah penuh kan dengan emosi-emosi. Emosi-emosi yang bagaimana yang saya isi di sel saya waktu itu adalah kemarahan yang saya pendam, rasa sakit yang saya simpan. Kemudian ketidaknyamanan yang saya nggak lepaskan, nggak saya rilis. Itu yang menjadi akhirnya Sel itu penuh, dia nggak sanggup lagi nampung gitu. Siap. Dia nggak sanggup lagi nampung, makanya dia menyerang bagian-bagian tertentu dari fisik kita. Makanya di kala itu 2014 saya mulai belajar tentang namanya kesembuhan alternatif. Kesembuhan alternatif itu bukan untuk saya belajar ngajarin orang, tidak gitu nih. Tapi saya mencari tahu apa sih sebabnya saya sakit ini gitu. Oke, jadi sebenarnya sakitnya kalau boleh digarisbawahi kita sendiri yang gali dulu. Kita gali dulu. Nggak mungkin ya orang lain yang tahu. Orang lain gitu. yang paling yang tidak orang lain yang tahu tentang diri kita. Kita yang paling tahu. Kemudian mungkin kita bisa diskusi. Kalau Kalau kita datang ke profesional nih, kita nanya, Wak, dokter datang, sakit apa Bu? Dokter tahu nggak tiba-tiba kalau kita sakit apa? Enggak kan? Enggak juga. Pasti nanya kan, sakitnya apa? Terus yang ibu rasakan apa? Betul nggak? Betul. Lalu artinya yang paling wajib tahu tentang diri kita siapa? Dokter atau kita? Ya kita lagi dong. Nah kita. Makanya ada namanya tahap pertama dari untuk sembuh dari sakit fisik kita itu, kita kenal diri kita dulu. Kita kenali diri kita, kemudian kalau kita sakit baru kita kembali, ini apakah sakit memang katakanlah medis atau justru jiwa kita yang sakit, boleh dikatakan begitu kita ya, yang menarik sakit itu ke tubuh kita. Gini saya katakan gini, di dalam tubuh kita yang banyak sel-selnya tadi itu udah penuh dengan emosi negatif. Kalau saya mengatakannya emosi negatif itu sampah nih. Oke. Sampah yang kita bawa. Analoginya sampah lah. Analoginya sampah. Kita sering kali mungut sampah di jalanan. Kita masukkan ke tubuh kita. Contohnya apa? Ada orang yang nggak cocok dengan kita.
Duh, kenapa sih ini orang kayak gini? Terus kita pikirin nambah lagi. Atau kita disenggol orang dikit, gitu kan? Marah, masuk lagi. Kita pendam. Iya, orang lupa enggak negur kita. Masuk lagi. Karena terlalu sering hidup ini pengen divalidasi, pengen dihargai, pengen ini. Kita banyak hidup ini ingin dimengerti, bukan untuk mengerti orang lain. Hanya kita aja yang pengen mengerti. Nah, ini adalah salah satu sumber penyakit emosional. Kita maunya orang ngerti sama kita. Ya. Tanpa kita membesarkan empati di dalam diri kita. Padahal sebenarnya ketika kita mau sadar, kita mau duduk tenang, hening sejenak, kesejatinya diri kita manusia ini. Kita ini bukan siapa-siapa, yang dikatakan kita ini kosong sebenarnya. Iya. Lalu kita isilah sel-sel tubuh kita ini dengan kemarahan, kesedihan. Dan itu penyebabnya dari sakit-sakit di tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bundo, apabila kita tumpuk seperti tadi, kita tumpuk lagi. Nah, ini jadinya seperti apa? Jadi penyakit fisik. Kesedihan yang terlalu dipendam, gak diselesaikan. Itu secara holistik saya pelajari di buku-buku holistik, di pakar-pakar holistik. Kesedihan yang terlalu dalam itu menyerang paru-paru kita. Kita simpan. Terus kemarahan yang dipendam, sakit hati yang dipendam, kemarahan yang kita getarkan di dalam jiwa kita, terus kita simpan terus, itu dia nyerang jantung, nyerang darah tinggi kita bisa tinggi gitu kan. Ada lagi sakit saraf terjepit yang saya pelajari, penyebabnya adalah ada ketidakpuasan, kemarahan terhadap pasangan atau kemarahan terhadap orang-orang terdekat kita. Itu bisa juga menyerang kanker payudara, jadi rahim. Kenapa saya berani mengatakan ini? Dalam beberapa jurnal saya temukan bahwa setiap sakit fisik itu ada akar emosionalnya. Ya. Nah, saya mencoba nih, Uni Erna. Sejak 2014 saya nyoba bantu sembuhkan diri saya sendiri dari sakit trombosit yang gak jelas gitu kan. Tiap sebentar saya masuk rumah sakit waktu itu nih. Kata dokter saya DBD terus. Loh, kok DBD terus ya? Ternyata setelah suatu saat saya pergi ke suatu tempat, saya nanya, ini bukan cuma DBD itu adanya kalau musim DBD, tapi Anda itu DBD setiap bulan. Iya. Terus jatuh, trombosit turun, ternyata adalah idiopatik trombosit, katanya autoimun lah gitu bahasa orang sekarangnya. Jadi autoimun ini waktu itu saya cari jurnal apa sih tentang autoimun. Oh, autoimun gini. Sampai saya ketemu dengan salah satu guru saya waktu dia orang Bali gitu kan, guru penyembuhan holistik. Dia bilang ternyata semua sakit ini ada akar emosi yang kamu pendam. Ya, coba kamu lihat bagaimana. Uni, saya dulu adalah orang yang tidak percaya sama diri saya sendiri. Saya merasa diri saya tidak layak. Sejak kecil saya udah di RRI Uni ini Erna. Saya ngisi radio di teater angkasa. Teater angkasa. Sejak kecil saya pagi-pagi ujuk-ujuk lari-lari ke RRI, saya ngisi di radio di teater angkasa. Terus zaman dulu kalau kita udah ada siaran di radio tuh kayaknya kan keren kali ya. Iya, nggak ada TV soalnya, TV nggak ada, iya. TV satu-satu lah ada ya waktu betul, itu. Hanya TVRI. Jadi ketika orang tahu saya ini, tapi yang terjadi apa ya Uni? Saya tuh ngerasa nggak layak dihargai gitu loh. Oke. Saya merasa waktu itu saya tidak layak loh. Terus saya lomba, ikut lomba MC, lomba puisi, kemudian saya menang. Terus ketika menang itu, saya tetap aja merasa saya nggak layak untuk menang gitu. Saya tidak tahu waktu itu apa yang terjadi dengan diri saya. Dan saya selalu nggak enakan sama orang yang nggak menang gitu. Iya. Jadi ketika saya sudah menyadari, ketika 2012, 2014 saya belajar tentang emosi, saya mendalami tentang energi, di situ saya paham. Saya mengerti bahwa ternyata ada inner child saya yang terluka sehingga saya tidak pernah percaya diri
kepada diri saya. Ini yang saya katakan dengan diri saya dulu. Nah, ketika itu saya belajar apa sih coach, saya bilang sama guru saya yang harus saya lakukan. Kamu selesaikan dulu inner child kamu. Sehingga kamu nanti akan terbang melayang katanya. Terbang melayang bagaimana? Saya nggak pengen terbang melayang. Saya katakan saya hanya pengen sembuh nih. Iya. Dari sakit-sakit saya ini. Saya pengen nggak masuk rumah sakit lagi nih. Udah deh capek gitu kan. Dulu saya kan kerja nih di salah satu perusahaan hotel berbintang di sini. Sekali 2 bulan masuk rumah sakit, mungkin orang udah capek kali ngelihat. Mungkin dana sosial orang untuk ngelihat saya sakit habis mungkin aja. ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya menganalisa ternyata saya punya luka batin. Waktu kecil saya sering dibully. Di TK dibully, di SD dibully. Kemudian ketika dibully itu, saya merasa diri saya tidak layak. Saya merasa ada luka batin yang belum sembuh. Itu yang menyebabkan saya tertekan terus, dan sedikit aja masalah kecil itu saya bisa tertekan. Sebegitunya. Itulah penyebab dari akar emosional saya. Lalu saya memilih untuk sembuh, memilih membantu diri saya sendiri sembuh dari semua sakit-sakit emosional saya. Dan alhamdulillah saya tidak ingat lagi kalau saya pernah sakit autoimun. Tetapi ini Bunda Santika langsung mengetahui dan bisa belajar. Alhamdulillah dapat motivator, dapat coach yang bagus. Nah gini, bagi masyarakat awam, bagaimana kita mengetahui ini sakitnya sakit biologis. Ini sebenarnya sakitnya lebih ke psikis atau lebih ke dalam emosi kita. Bagaimana secara orang awam mengetahuinya, Bunda? Baik, pertanyaan yang menarik sekali. Siapapun di sana Ambo, di dunia maya atau di manapun berada, kalau mau dibantu, kita sadari dulu diri kita pertama. Sadari itu apa caranya? Ketika ada sesuatu yang gak nyaman di tubuh kita, izinkan diri istirahat aja sejenak dulu. Kadang-kadang kita nolak ini. Saya kan sibuk nih, saya kan kerja gak bisa. Kita tidak membaca alarm di tubuh kita. Padahal Uni, sebenarnya di level paling dalam di tubuh kita ini, diri kita ini, dia adalah diri tubuh yang paling cerdas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kembali ke tadi ya Bundo ya. Uni tahu nggak Uni Erna? Kalau Uni sakit kepala, Uni megangnya apa? Ya pasti kepala dong. Siapa yang memerintahkan Uni megang kepala coba? Karena sakitnya di sana. Siapa yang memerintahkan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tubuh Uni kan? Jadi tubuh ini sebenarnya dia punya kecerdasan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau kepala kita sakit kita langsung pijit. Langsung pijit kepala. Iya. Kalau mata kita agak terganggu dengan debu atau apa, otomatis kita ucuk-ucuk kita ngocek. Iya betul. Nah sekarang tubuh ini, tangan ini siapa nggerakkan? Ini diri kita sendiri dong. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri di level yang mana? Di level yang paling dalam. Jadi di tubuh kita ini ada level, ada namanya bagian pikiran, mental yang disebut dengan mental dan perasaan. Ada fisik di bagian luarnya, ada yang paling dalam itu yang disebut dengan kalbu. Nah di kalbu inilah yang dikatakan ada jantungnya. Di situ ada suara Tuhan di situ. Ketika kita mendengarkan alarm dari Tuhan, nih saatnya kamu istirahat nih. Ketika bahasa Tuhan itu kita dengarkan bisikan-bisikan cinta dari semesta yang tanpa batas, yang dikirim Allah sinyal-sinyalnya ke semesta ini, kita dengarkan, kita cepat mengambil langkah yang untuk melimitasi sakit itu lebih berkembang. Iya. Uni misalnya udah ngerasa nggak nyaman kan, kemudian pasti ada bisikan, aduh capek, benar nggak? Betul. Aduh capek. Nah ketika itu kita dengarkan suara hati kita dengarkan suara kalbu kita, bukan untuk kita keluhkan, tapi untuk kita dengarkan, kita heningkan saja. Oh ya, saya istirahat sejenak, kita dengarkan nafas saya. Saya membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit dari fisiknya ini hanya dengan cara sederhana aja. 90 detik kita menyadari nafas kita, duduk hening sejenak. Fokus kepada rasa syukur yang lebih banyak. Tapi Uni ada juga orang yang justru kalau dari paparan Uni tadi lari. Dia sebenarnya pikiran mereka yang yang istilahnya begaduh gitu ya, yang terganggu. Tetapi mereka justru kerja jadi workaholic.
atau mungkin bekerja lebih gila-gilaan lagi gitu loh. Iya, benar. Atau mengatakan kalau saya lagi baik-baik saja. Ini sebenarnya bagus atau bagaimana nih Bundo? Kalau saya ya nih Erna, mungkin banyak bertentangan dengan orang-orang tertentu menganalisa tentang sebuah sakit. Masa bisa sih? Dan itu setiap saya share misalnya di status saya tentang sakit fisik. Terus saya ada yang komen tuh teman-teman saya yang dokter, dia bilang, masa sih? Memang iya, saya bilang. Terus gimana coba? Ayo kita diskusi. Saya bilang gitu. Saya berani ngomong kayak gitu. Saya diskusi tentu dengan ilmu saya. Kalau kita cari obat, kita sakit, Mbak Erna, kita sakit kepala, kita cari obat dengan merek-merek tertentu, itu kita hanya akan mengobatinya sementara, kita membatasi rasa sakit itu. Tetapi akarnya dicabut enggak. Besok ketika kita ke-trigger lagi dengan satu masalah, kita sakit lagi. Ada satu hal yang membangkitkan emosi kita tentang kejadian itu, mengingatkan kita tentang kenangan itu, terus kita sakit lagi kan. Jadi boleh dikatakan emosi negatif itu akan mempengaruhi penyembuhan, Oni? Iya, penyebab sakit kita itu rata-rata emosi negatif yang kita pendam. Emosi negatif yang kita pendam-pendam terus dalam diri kita, itu yang dia kemudian nggak punya tempat lagi di tubuh. Dia nggak mengalir. Makanya rilis yang saya maksud di sini adalah kita melepaskan, Uni. Kita melepaskan semua apapun yang hadir dalam realita hidup kita saat ini, realita hidup kita dahulu, dan realita hidup kita yang akan datang yang sering kita khawatirkan. Jadi sekarang mau sembuh kan itu aja, apapun akibatnya. Gak usah ngerti deh, apa sih Bunda Santi penyakit saya ini. Paling sering orang datang ke saya itu, Uni, dia nanya, nih saya sakitnya gini. Terus saya gak mau ngomong, tapi saya udah tahu, berarti yang disembuhkan ini, berarti dia punya kesedihan yang mendalam yang dia pernah simpan, kan gitu. Saya tahu kan. Oke, kemudian silakan Ibu ingat satu kejadian, Ibu sangat sedih sekali waktu itu. Iya Bu, gini. Terus gimana rasanya? Ada orang nggak mau ngingat, kalau laki-laki sama perempuan beda tuh. Laki-laki saking rasionya gitu kan, masa sih mikir kan gitu kan. Perempuan saking rasanya dia langsung merasa, oh iya gitu, langsung nangis. Udah, sekarang saya hanya pakai teknik letting go. Biarin itu berlalu. Yang lalu biarkan berlalu. Alirkan. Karena materi saya itu sebenarnya rilis itu buat saya alirkan. Jadi saya katakan, oh ya Ibu pernah, udah ketemu, mau lepaskan sekarang? Oke, mau, saya sembuhkan. Yuk kita lepaskan sama-sama. Selesai. Coba cek, masih ada nggak rasa sakit di situ? Bisa nggak ada secepat itu? Nah, Uni, saya nggak berbenturan, nggak mau bertentangan ya dengan para medis. Saya hanya mengatakan ini gini. Ketika dia rilis, itu bukan berarti sakit fisiknya ujuk-ujuk selesai. Enggak. Tapi ada ruang kosong. Tapi reaksinya menerima sakit itu berbeda pertama. Reaksi dia terhadap sakit itu berbeda. Yang tadinya dia nolak sakit, sekarang dia sudah menerima realitasnya. Oke, terima dulu. Nah, karena obat untuk sembuh itu adalah terima, ikhlas nerima realita yang Allah beri sama kita. Kalau saya kasih Mbak Erna sepatu baru, mau kan? Mau nggak? Mau. Bagus? Mau. Bagus. Tapi mau. Kiri aja dua-duanya mau. Nggak bisa juga, nggak bisa dipakai. Karena kenapa? Inilah kita. Kita ini selalu nolak yang nggak sesuai dengan kita. Jadi Allah itu sebetulnya kasih kita itu takdir baik, takdir buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Betul. Dan kita dua-duanya harus kita terima dulu. Harus balance ya. Balance hidup ini. Nah, ketika kita sudah menerima realita apapun, baru kita bisa melepaskannya. Nggak bisa terima, kita unik kalau kita nggak terima. Allah kasih takdir yang kayak gini, saya nggak nerima, nolak terus, itu sakit dia. Itu emosi yang dipendam. Kita nolak. Contoh gini, saya nggak terima nih diperlakukan seperti ini. Saya harusnya kan begini. Nggak terima ini sakit. Nggak terima pasti sakit. Realitanya sudah ada, terima aja dulu. Jadi gini, mau sembuh dari apapun sakit emosi kita, terima aja dulu apa realita hidup kita. Nah, Uni, teknik untuk caranya agar kita bisa menerima sehingga kita bisa
langkah lagi ke step yang lebih untuk penyembuhan, Uni. Masuk dulu kepada kesadaran. Saya menyebutnya tiara, Uni. Tiara itu saya ambil dari para pakar-pakar yang ahli rilis ini ya. Tiara itu yang T-nya itu pertama terima dulu. Terima dulu. Jadi apapun realitas hidup kita terima dulu, terima. Ya udah saya terima nih. Oke. Nah, kalau kita nggak terima, kita nggak bisa ngelepaskan. Uni Erna, ini ada uang 1.000. Dalam hati Uni Erna 1.000 gitu kan. Apa yang kadape? Ya, apa yang kadape? Udah nggak terima. Iya. Terus saya bilang, Uni lepaskanlah uang itu. Uni aja belum terima, gimana mau melepaskannya? Iya. Iya kan? Terima dulu baru Uni bisa lepaskan. Ya udah, walau uang 1.000 saya terima aja. Itu sama kayak kita ya Allah. Walaupun saya disakiti ya Allah, saya terima ini ya Allah. Terima dulu. Baru dilepaskan. Belum dilepaskan. Ada prosesnya lagi. Ketika kita tiara kan, I-nya itu, izinkan realita itu hadir di dalam diri Anda. Oke. Emosi pun kita izinkan emosi itu duduk dulu. Karena nggak ada orang yang nggak punya emosi. Karena emosi itu ada pasti. Cuman reaksi kita terhadap emosi ini yang harus kita robah. Selama ini saya nanya sama Uni Erna, kita yang mengelola emosi kita atau selama ini emosi yang lebih banyak mengelola hidup kita? Seharusnya kita. Jawabnya seperti itu ya, Bunda ya. Seharusnya kita. Tapi apakah selama ini kebanyakan orang itu dia ngelola emosinya? Kalau orang sudah tahu ilmunya, berarti nggak ada lagi kemarahan, nggak ada lagi sakit. Kenapa? Karena yang selama ini tanpa kita sadar, kita itu menganggap bahwa emosi itu punya kita dan kita yang mengizinkan emosi itu mengelola hidup kita. Marah ya udah marah gini lah udah. Jadi yang mana yang juragan, yang mana yang itu anggota udah ada salah ya Bundo ya. Makanya saya bilang hadir dengan diri kita yang sepenuhnya itu sadar bahwa itu bukan punya kita. Kita nggak usah merasa semua ini milik kita. Contoh sakit aja jadi milik kita gitu. Kalau Uni sakit, Uni bilang Uni saya sakit atau saya merasa sedang sakit. Coba Uni ngomong apa biasanya? Saya sakit nih. Saya sakit. Berarti saya punya sakit dong. Jadi seharusnya saya merasa sedang sakit saat ini. Jadi kalau saya merasa saat kita ini sebenarnya baik-baik loh. Saya merasa sedang sakit. Jadi analoginya begini Uni. Kita ini sebenarnya adalah awan. Kita adalah langit. Langit itu luas kan? Kemudian rasa sakit itu hanya awan yang lewat sebentar. Jadi nggak usah dipegangin. Dia akan pergi dengan sendirinya. Berlalu. Jadi masalah sakit itu yang membuat diri kita ini menjadi terluka-luka parah bertahun-tahun adalah kita suka megangin. Padahal dia lewat aja sebentar. Ya udah terima dulu. Terima dulu. Izinkan dia hadir dalam hidup hadir. Kemudian dianalisa, alirkan. Lepaskan. Ya paham. Rilis istilahnya. Rilis, kita lepaskan. Ya udah. Coba kalau nggak percaya, mau kita coba di sini. Siapa yang lagi terluka? Duduk di sini. Kita coba alirkan 90 detik. 90 detik. Boleh pakai ini nggak di sini? Datangin orang. Nanti kita coba ya. Kita coba, Bundo ya. Jadi begini. Intinya adalah terima aja dulu apa realita hidup kita. Allah itu kasih kita itu semua itu di dunia ini dua nih. Baik buruk. Kanan buruk, kanan kiri, depan belakang. Jangan maunya kanan doang. Iya. Kalau kiri dikasih Allah kita nggak terima, nggak bisa seperti itu. Maka terima, izinkan terima. Kemudian duduk tunggu nih. Izinkan terima, kemudian kita alirkan. Kita selesaikan udah. Kita selesaikan. Tiara ada 5 huruf. Baru kita bahas 3. Ya 3. Kita akan bahas kembali. Namun kita simak dulu yang mendatang. Masih di Pasamande di kesempatan siang hari kok. RI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kita masih di Pasan Mandeh melalui Pro Ampe RRI Bukit Tinggi dan sangat menarik topik yang kita angkat bersama Bunda Santi Martin. Bunda tadi kita cara melepas ada 5 huruf tiara ya Bunda ya. Udah hadir tadi 3 Bunda. Ya, tinggal betul. R dan A. Baik, Okay. Tiara kita terima dulu, kita izinkan hadir, terus kita analisa lah, kita alirkan dan analisa gitu ya. Ini perlu nggak? Kalau nggak kan kita alirkan, baru kita rilis R-nya. Rilis R-nya, Ya, oke. Ini baru sesuai ya dengan topik kita. Iya. Rilis R itu rilis, artinya rilis itu lepaskan sudah. Lepaskan, gitu kan. Dilepaskan tidak sama dengan melampiaskan ya Uni. Oke. Nah, ini yang kita harus sadari. Kamu emosi ya, udah lepaskan aja kan gitu. Nggak gitu. Lepaskan itu sebenarnya dalam bahasanya lepaskan, yuk lepaskan. Kalau lampiaskan baru kita kita marah-marah, kita gitu ya. Kita lepaskan. Boleh nggak kata lepaskan ikhlas, disebut ikhlas? Ya, kita ikhlaskan, kurang lebih kita lepaskan, kita ikhlaskan, kita biarkan dia pergi, kita biarkan dia mengalir. Setelah sampai di titik itu, seharusnya udah kosong lagi nih. Seharusnya. Tapi memang kosong dia kalau kita mau melakukannya. Nah, ketika itu ada ruangannya kosong, ibarat selama ini ada pintu-pintu yang tertutup itu kan. Kita buka pintunya, udah lepaskan, pergilah. Kalau mau pergi, pergilah sekarang. Saya sering menganalogikan ini sebagai tukang kredit. Maaf ya. Ada kita ngutang nih sama tukang orang yang kreditor. Kita ngutang, udah. Kita nggak bisa bayar. Lalu apa yang kita lakukan? Terima dulu dia orangnya yang debt collector yang datang ke rumah, terima dulu. Kalau nggak diterima, kebayang nggak? Ya pasti berantem, meledak, nyari-nyari masalah di mana-mana, betul nggak? Jadi saya mengibaratkan emosi itu juga seperti debt collector yang datang ke rumah kita. Terima dulu dia,
Yuk silakan masuk dulu. Oke, silakan Terus duduk izinkan dulu duduk di Iya, rumah, iya, iya. duduk bersama dia dulu. Aha. Kemudian ngomonglah, iya saya akui saya memang nggak punya uang sekarang. Aha. Jadi izinkan dan terima dan izinkan itu kita mengakui bahwa ya Allah, saya terima takdir ini ya Allah. Tapi ini saya nggak kuat ya Allah. Kalau Engkau nggak beri aku jalan keluar dan kekuatan, maka aku kembalikan lagi kepadamu. Itu dia rilis. Kita lepaskan dia, terus kita serahkan kepada yang Tuhan yang Maha Kuasa. Terserah Engkau lah ya Allah. Kalau ini Kan yang terbaik. keberlimpahan yang sebenarnya itu dalam diri kita. Ketika kita sudah melepaskan, kita mendapatkan. Ini yang saya dapat. Kita sudah lepas, udah lepas nggak apa-apa. Nah tukang kreditnya ya udah. Kalau kamu mau marah sama saya nggak apa-apa. Kalau kamu mau ngambil apapun di dalam rumah saya, ambillah. Kita ngomong nih sama dia nih, udah aja kita izinkan. Terus tiba-tiba nggak apa-apa, sama ini analoginya kayak kita komunikasi sama Allah. Ya Allah, saya terima ini, terus saya izinkan ini hadir. Kemudian apapun masalahnya, ini rilis ya, kita masuk ke rilis. Saya lepaskan ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa kalau kayak gini. Saya lepaskan, asalkan Engkau mau ngambil apa aja, asal jangan imanku ya Allah, kan gitu intinya. Ketika kita sudah berada di titik itu, kebayang nggak Uni Erna apa sih? Hanya dengan tarik nafas sebentar, udah lepaskan, lepas begitu. Tetapi Bundo, itu kan kita berusaha menyelesaikan sendiri masalah kita. Ya, kan kita intinya Uni belajar membantu diri sendiri dulu kan. Membantu diri sendiri. Nah, bagaimana atau sampai kapan ini nggak bisa lagi? Ini harus butuh orang profesional. Tunggu dulu, ini kita bahas A terakhir ya. Oh iya, A terakhir kita belum. A terakhir baru nanti Iya, kita ketemu caranya. Apa yang harus dilakukan? A terakhir itu adalah afirmasi Uni. Jadi begini. Ketika sudah kosong nih, pintu sudah terbuka, dia sudah pergi, tukang kreditnya udah pergi, terus kita tinggal sendiri. Kita afirmasi sama diri kita. Afirmasi menurut saya ini adalah kita bertransaksi sama Allah. Ya Allah, terima kasih untuk nafas ini. Itu pertama. Kalau nggak percaya, coba rasakan sekarang. Hanya dengan kata-kata syukur, terima kasih ya Allah untuk nafas ini. Rasakan getarannya di diri Mbak, pasti berbeda. Energi rasa syukur itu beda. Coba kita sama-sama coba. Sebentar, tarik nafas kita lebih lambat. Tahan sejenak di perut. Katakan, ya Allah, terima kasih untuk nafas ini. Senyum. Gimana? Lebih enak gak? Lebih tenang gak? Nah, itu yang saya katakan afirmasi. Afirmasi itu membuat skrip atau kata-kata yang kita inginkan, bukan yang enggak kita inginkan. Pertama syukuri, kemudian terima kasih ya Allah atas nafas ini, terima kasih ya Allah atas kesehatan ini. Nah, ini yang penting. Nafas dulu disyukuri. Kalau mensyukurin kesehatan, pasti harus awalnya ada nafas dulu kan. Kalau nafas sudah nggak ada, bisa nggak kita bersyukur? Gak sempat lagi kan? Nggak sempat nafas lagi. Sudah nggak ada. Jadi Iya. terima kasih. Kita afirmasikan gini. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur atas nafas ini, saya bersyukur atas kesehatan ini. Kalau kita mau sembuh ya. Kemudian hening sejenak, buat identitas baru dalam diri kita. Ya Allah, terima kasih. Saya mulai detik ini dan seterusnya saya adalah wanita, adalah perempuan yang sehat, semakin hari makin sehat. Nah, itu kan banyak diajar-ajarkan. Iya, betul. Tapi hati-hati loh, kalimat-kalimat yang diajarkan itu nggak pakai kata akan. Realitanya itu seperti udah hadir saat itu. Iya. Terima Jangan kita kasih ya kecewa. Allah, saya sudah kaya. Terima kasih ya Allah, saya sudah sembuh. Gitu aja. Terima kasih ya Allah, saya akan sembuh besok. Enggak gitu. Berarti besok dong. Besok. Jadi afirmasi yang benar itu rasa syukur yang dikuatkan dengan realita baru kita. Jadi afirmasi itu yang tadi yang terakhir itu buat realita hidup baru kita saat ini bahwa kita sembuh. Syukuri aja. Saya bersyukur ya Allah, saya bersyukur. Syukuri apapun yang bisa kita syukuri. Itu Tiara. Oke, tiaranya udah close. Tapi itu tuh kan untuk diri kita sendiri, Bundo. Betul. Nah, kadang-kadang belum tentu kita bisa menyelesaikan sendiri. Apakah, nah sampai di tingkat mana nih ke pertanyaan tadi, seseorang butuh profesional? Saya rasa gini Uni,
Kalau tingkat energi itu di level apatis, itu butuh profesional bantu dia. Oke, karena kita udah nutup diri kita ya, Uni. Ya, kita udah nggak Bunda mau ya. lagi ketemu orang, nggak mau. Jadi banyak orang yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena dia udah di level yang paling rendah. Dia perlu profesional. Ya silahkanlah datang ke para profesional, psikolog, ahli jiwa atau apa gitu yang membantu dia. Tapi kalau mau datang kepada seorang hipnoterapi juga boleh. Kalau saya sebatas ilmu saya yang saya bisa, saya hanya mengajak orang-orang untuk sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita kosong lagi diri kita. Kita hidup ini kan hanya untuk ngabdi sama Allah dan kita bukan siapa-siapa. Ketika kita masih naruh pangkat-pangkat di sini kita, itu masih emosi ini nih. Iya. Masih capek nih. Saya kan seorang ini pimpinan. Iya. Nah, itu udah capek tuh. Iya, Tapi iya, kalau iya. kita hanya bilang ya Allah, sekaya apapun saya adalah makhluk Engkau yang Allah. Kapanpun Engkau bisa ambil, kapanpun Engkau. Udah nggak usah kita melekat pada dunia lagi, melekat aja pada diri kita yang dekat sama Allah gitu aja. Iya. Nah, cara yang terbaik level dasarnya itu bersyukur. Kembali aja kita syukuri aja nafas. Saya bilang syukuri nafas. Saya menyebutnya sadar, nafas, syukur, senyum aja. Makasih Allah atas nafas ini. Kalau nggak mau bersyukur dengan hal-hal lain gitu, bersyukur aja untuk nafasmu dulu. Iya. Udah gitu. Jadi kalau udah nggak ada, datanglah ke profesional membantu. Dan kalau saya katakan gini Uni, kita fokus aja kepada nafas kita fokus aja kepada rasa syukur kita. Kita tuh udah nggak ingat lagi nih. Betul. Ketika kita nggak ingat rasa sakit kita, energi oksigen yang masuk di tubuh kita ini udah ada. Makanya dengan kita bersyukur, kita mempunyai cinta yang besar dalam diri kita. Wadah kita jadi luas. Kenapa orang sakit? Karena wadahnya kecil gitu loh. Wadahnya itu nggak nerima gitu. Semua ditumpuk-tumpuk. Sekarang intinya ya udah terima, kita alirkan. Saya alirkan gini ini Uni, boleh ya Tamani? Alirkan ini gini nih. Segala sesuatu yang kita punya di muka bumi ini, yang kita miliki, rumah, baju, sepatu, alirkan aja. Alirkan contohnya gimana? Alirkan itu dipakai, berarti kita alirkan. Betul. Jangan kita simpan, kita pendam. Ibarat toren tahu ya? Toren air tuh nih. Itu tuh airnya bisa bening keluar kalau dialirkan. Iya, rutin. Kebayang nggak nih? Diisi-isi terus. Iya, lumutan. Terus ada jentik-jentik. Iya, Makanya apapun yang hadir dalam hidup kita ini alirkan, rilis, lepaskan. Sama kayak rezeki kita juga. Rezeki kita itu ibarat toren. Toren itu ada masuk terus alirkan ke yang pantas, yang bagus, yang patut menerima. Jangan sampai Allah alirkan dengan cara Allah gitu loh nih. Ini saya cerita. Sakit jadinya. Allah alirkan dengan cara Allah gitu. Makanya ini juga maksudnya dengan cara Allah yang dipaksa Allah gitu maksudnya ya. Allah itu udah tunjukkan, gini cara kamu ngalirkan rezeki kamu nih. Gini cara kamu ngalirkan ini kamu. Sama juga dengan ini cara kamu mengalirkan emosi kamu. Oke. Jadi kalau kamu pendam emosi itu, kalau kamu simpan dia, itu akan jadi sakit, penyakit di fisik kamu. Dan kamu kalau tidak menerima apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kamu, artinya kamu nolak terus, artinya betul. kamu akan makin sakit terus. Nah, gitu dia. Bundo, ada hal menarik yang istilahnya sakit yang tidak kelihatan ini. Bagaimana peran dari keluarga, lingkungan untuk dapat membantu orang yang sedang sakit keceknya gitu. Sakitnya sakit emosi nih. Iya. Maksud lu nih? Tentu dalam lingkungan, dalam keseharian mereka udah dalam artian udah negatif terus nih. Bisa saja nyoba cakak sekepanjangan. Bisa saja pakai Bundo tadi baku ruang senyi dalam kamar, kan tidak sehat. Gitu. Nah ini peran dari lingkungan dan keluarga sehingga mereka bisa menyadari sakitnya mereka kemudian sembuh. Jadi begini, sakitnya kita ini sangat besar sekali peran dari orang-orang terdekat kita untuk membantu kita. Orang terdekat kita ya kayak orang tua, suami, pasangan kita lah, anak-anak kita. Jadi kalau seandainya ada salah satu anggota keluarga kita mengalami sakit yang depresi, yang paling terbawa emosinya itu, yang paling bisa membantu itu orang terdekat kita dulu nih. Itu yang ajak pertama dia
Kalau biasanya nggak mau diajak kemana-mana tuh nih. Nah, makanya berikan dia perhatian yang lebih, bisa ya. Yang penting satu, jangan menekan dia. Jangan menekan dia. Terima dia dulu apa dirinya. Ini yang saya katakan, ada satu anak depresi. Orang tuanya datang sama saya ngomong, saya udah nggak kuat lagi ngadapin dia. Bu, jangan ngomong kayak gitu. Ibu itu dititipkan Allah anak seperti ini karena ibu kuat. Jangan bilang nggak kuat. Minta pertolongan Allah untuk menguatkan, kan gitu ya. Terus apa yang lakukan? Ajak anak seperti orang normal, saya bilang. Ngomong, pasti dia akan gitu. Perbaiki dulu emosi ibu. Emosi yang bagaimana, Bunda? Emosi ibu nggak nerima anak seperti ini. Berarti bukan anaknya dulu ya yang diobati, tapi justru orang tuanya. Iya ya? benar. Saya paling sering ngomong kayak gitu. Setiap orang selalu datang, Bunda, saya ada waktu nggak? Saya mau konsul sama Bunda tentang anak saya, tentang ini saya. Ya ibu, nggak apa-apa. Saya mau ajak anak saya nih hipnoterapi sama Bunda. Anak saya gini kan gitu ya. Ini banyak nih kejadian. Bu, boleh nggak saya saran ibunya aja di hipnoterapi dulu? Kenapa? Ya atau ibunya aja konsul dulu, ibu coaching dulu gitu sama saya. Kenapa? Karena kebanyakan masalah itu hadir dari penekanan orang tuanya. Betul. Orang tua yang tidak terima anaknya berbeda. Nah ini kan sebenarnya anak ini beda, Uni. Ada anak terlahir dengan introvert, dengan bakat-bakat tertentu. Ada ekstrovert dengan kegirangan, kelincahan dia tertentu. Terus kita sering orang tua nggak nyadar tentang ilmu ini, bahwa anak ini nggak sama. Nih lihat tuh kakakmu. Nah kalau ada tamu dia nyalem keluar. Kamu kalau ada tamu lari ke dalam. Kan gitu. Nggak ngerti, anak ini butuh dibimbing. Nah ayo pelan-pelan kita keluar. Dia anak pemalu. Nah kita paksakan anak sama. Nah makanya orang tua juga perlu belajar. Makanya dikatakan sampai tuntutlah ilmu sampai ke liang kubur aja. Sampai mau mati aja kita tetap harus belajar. Supaya gimana? Supaya kita ngerti dunia ini berkembang terus. Apalagi sekarang gampang kan Uni, kita dapat ilmu dari mana-mana. Ya belajarlah, terutama wanita nih, pasan mande nih untuk wanita-wanita muda, wanita-wanita yang udah jelita tahu jelang 50 tahun gitu kan. Itu atau yang 50 udah lolos 50 tahun, yang udah lolita gitu kan. Ya. Udah lolos 50 tahun, ayo kita semua itu kita kembali kepada sejatinya diri kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Terus kita sangat butuh Tuhan untuk membantu kita. Terus yang kedua berikutnya, sadari diri kita ini dan syukuri nafas kita. Syukuri aja nafas kita. Jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada siapa saja. Terutama kepada anak. Ketika kita memaksa dia, ini sibukkan diri kita untuk terus belajar kajian, belajar agama, belajar ilmu. Karena wanita ini kalau dia tidak disibukkan dengan belajar, dia pasti disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Betul perasaan sekali. Ingin dimengerti, ingin dicintai, ingin dihargai. Itu yang bikin sakit. Oke, Bunda, kalau kita tidak menyadari, kalau kita sebenarnya udah jauh di bawah itu, udah perlu, jangankan diri kita, profesional pun mungkin harus sekian tahap baru bisa merilis kita untuk melepaskan emosi kita, bisa semuanya. Ini bagaimana, Bunda? Apabila kita pendam selalu, kita pendam. Sebetulnya kita bisa bantu itu, Bu. Ya kalau mereka tidak tahu dan juga nggak mau. Ya memang nggak tahu dan nggak mau. Kan hipnoterapi salah satu, datang ke hipnoterapi, dia bisa bantu untuk mencari luka batin. Dia nggak tahu, kenapa gini. Orang yang sudah terlalu memendam rasa, udah tersimpan, dia kubur di lubuk hatinya yang paling dalam. Dia udah nggak tahu lagi, dia seperti baik-baik aja. Dia baik-baik aja, saya baik-baik aja kok, padahal dia nanti meledak, dia ngomong sana sini atau gimana. Itu justru bahaya. Ketika dia sudah sangat terpendam perasaannya itu, pertama, profesional bisa bantu dia dengan obat-obatan, dengan menenangkan. Kalau hipnoterapi bisa membantu dia menyelesaikan luka-luka batinnya ini dengan cara istirahatkan dia, kan ada kan, diistirahatkan, kemudian dia tenang. Saya paling jarang, saya seorang hipnoterapi juga, tapi saya sangat jarang menggunakan teknik menidurkan orang untuk menggali luka batinnya. Ini saya lakukan hanya kepada orang yang udah nggak terima. Contoh kemarin saya di Dharmasraya, ada salah satu ibu, ketika boleh nggak kenyataan realitas hidup ibu ini, ibu terima, saya bilang gitu kan. Dia nggak mau, tapi dia
pengen sembuh. Dia bilang saya pengen sembuh Bundo, tapi saya nggak mau terima kenyataan ini. Nangis kejang-kejang gitu. Udah tidur, saya bilang saya tidurkan aja dengan teknik hipnosis, teknik relaksasi. Tidur, ketika udah tidur baru saya arahkan. Gitu. Itu kan berarti masih mau nih Bundo. Ada orang yang itu nggak tidak mau tahu. dia. Nggak, ini tidak tahu, tidak berobat, tidak bertanya, tidak semuanya. Sekarang luka batinnya dipendam, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ini efek untuk dia. Penyakit fisik. Oke, kembali ke yang tadi berarti Kembali ya ke awal. Bundo. Kalau rasa sedih yang dia pendam itu dia saluran pernafasannya bisa terganggu. Kalau kemarahan yang dia simpan, kalau kepahitan hidup yang dia skripkan di dalam hidupnya, di grade dia itu, di level terdalam pola hidupnya itu, bisa dia diabetes, bisa dia kanker atau imun segala macam. Itu ada ininya. Ada bukunya yang bisa dipelajari. Saya pernah ikut kelas tentang holistik ini. Ternyata saya praktekkan di siswa-siswa di guru saya. Pernah ada satu cerita ya, nggak satu sih, ada 3 orang. Dia nggak bisa angkat tangannya, saraf terjepit atau apa ya, shoulder, Frozen shoulder, frozen shoulder. Ya kan dia gantung gitu kan. Terus saya lihat, saya buka buku saya, maaf ya, saya masih buka buku, belum hafal semua penyakit. Tapi sekarang khusus sakit-sakit yang sudah umum itu saya udah hafal karena banyak yang datang kan. Kalau yang belum baru-baru itu saya cari jurnalnya, saya hubungi lagi coach saya gitu kan. Gimana? Terus waktu itu saya tanya, Ibu pernah merasa kesal nggak sama pasangan? Kan itu aja. Enggak katanya. Kalau enggak, saya nggak tahu jawabnya apa. Kalau Ibu pernah merasa, mungkin nggak sekarang dulu. Ya udah nggak tahu. Saya nggak pernah. Saya baik-baik aja. Ya udah Ibu istirahat sejenak, saya rilekskan dia, saya hipnosis dengan kata-kata, akhirnya dia rileks, terus keluar deh kata-kata kemarahan sama suami gitu. Oh saya gini. Nah saya rilis. Waktu itu boleh nggak kemarahannya kita lepaskan, boleh nggak ini, nggak mau katanya kan gitu, karena saking sakitnya orang kan nggak mau kan. Nah kalau Ibu tidak mau berarti Ibu nggak mau sembuh nggak mau. Ya udah sekarang dia lepaskan, rilis, selesai. Saya nggak nanya-nanya. Udah sembuh belum? Enggak. Karena itu enggak ujuk-ujuk langsung sembuh. Tapi reaksi dia terhadap sakit itu udah enggak ngeluh lagi. Kan gitu ya. Ketika sakit ini kita keluhkan terus, yang ada dia malah sakit gitu. Iya. Tapi dia tiba-tiba nelfon saya sampai rumah, enggak sampai setengah jam setelah itu, Bundo, saya udah bisa ngangkat tangan lagi. Masa sih Bu? Saya bilang, lihat nih di videoin. Ini caranya gimana? Maafkan suami, maafkan dirimu sendiri, maafkan orang lain. Sehingga kita memaafkan itu adalah obat penyembuh paling ajaib. Sembuh, maafkan diri sendiri, maafkan suami kita yang begitu, terima dia, izinkan suami kita kayak gitu, kirim cinta sama dia. Ada teknik-tekniknya yang saya lakukan, insya Allah. Oke. Nah, di umur berapa seseorang bisa merasakan memendam emosi ini? Apakah bisa dari kecil atau sudah di usia kita yang sudah cantik-cantik ini? Baik, ini pertanyaan yang menarik, melengkapi sharing saya pada hari ini. Ada satu kejadian, seorang ibu bermasalah dengan suaminya. Dia mengalami sakit-sakit, dia mengalami luka batin sedih. Dia sedang hamil, lahirlah anaknya. Kemudian anaknya ini mengalami gejala paru-paru, nafasnya susah kan gitu ya. Terus saya katakan, saya udah tahu nih, saya udah ngelihat nih kejadian ini. Saya udah ngelihat kejadian ini, tapi saya kan gak berani ngomong dong. Karena saya hanya bilang sama dia, sini Bu, Ibu boleh gak kesedihannya dirilis supaya anaknya sembuh. Kasihan anak kecil-kecil udah masuk rumah sakit gara-gara radang paru gitu ya. Nah alhamdulillah ketika ibunya disembuhkan, diajak untuk memaafkan kejadian itu, anaknya sembuh. Dan ada satu lagi cerita, ini udah orang dewasa, ini itu kan anak ya, ini dewasa udah pegawai, ini kenal mungkin, dia pegawai. Jadi dia mengalami kesedihan terhadap pasangannya yang selingkuh, pasangannya yang terus balik lagi, dia kasih nama anak sampai berkali-kali. Saya bilang, Bu, ini nggak sehat buat Ibu. Kalau mau rilis
pasangan, rilis aja dia gitu. Jangan terpaksa lagi terima kalau ibu nggak sanggup. Iya. Ya kan? Kalau ibu masih sanggup, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Allah juga nggak tidak suka terhadap perceraian. Kan Allah satu-satunya yang dibolehin, tapi Allah nggak ridho kan, Allah nggak suka. Tapi kalau ibu nggak sanggup lagi, ya udah lepaskan aja. Sembuhlah, sehatlah untuk diri sendiri. Terus dia bilang sama saya, udahlah, saya memang sudah takdir saya hidup susah kayak gini. Saya bilang, kok takdir hidup susah gitu loh. Allah itu mentakdirkan semua, tapi kita kelola. Betul. Kita kelola emosi kita, kita kelola diri kita. Sembuhlah kita untuk bisa beribadah lebih banyak. Alhamdulillah, Allah panggil dia 1 tahun yang lalu, belum 1 tahun ya, 6 bulan yang lalu. Dengan sakit paru-parunya gitu, yang menjadi-jadi. Saya bilang, dari itu kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Saya bilang, jangan sedih lagi untuk lepas aja udah. Iya. Gitu. Nah, ini lepas maksud saya ini nggak cerai ya, maaf ya. Dilepaskan emosinya, dialirkan emosinya. Jangan dipendam terus. Tuh nih. Oke. Berarti katakan emosi yang terpendam ini bisa dari umur berapa saja? Berapa aja? Anak-anak, ibu-ibu, remaja, bahkan orang yang sudah tua. Tetapi kita harus sadar diri kita. Kalau dari tadi harusnya kita Bunda, kita mengetahui ini adalah diri kita. Ya. Kita yang punya diri kita. Kita yang tahu. Kita yang tahu. Kita yang bantu diri kita dulu. Kita yang bantu, kita yang pengen sehat, kita yang ingin umur panjang, kita yang ingin selalu ceria. Ayolah Dunsana budaya rantuanya memang kalau baca Tojo Bunda Santi kok nak habis. Besok kok be acara 24 jam. Baca Tojo Bunda Santi. Buat seminar lagi. Seminar di RRI ini. Datangin orang-orang semua. Siap. Orang-orang. Baiklah Dunsana, kalau kita dibatehi oleh waktu sampai di siko dulu pasan mandeh untuk edisi hari ko. Insyaallah kita minggu besok batamu jo topik yang berbeda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang.